Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hitungan beberapa hari lagi akan terjadi fenomena yang kita lihat biasanya di akhir tahun dan tahun baru. Kita lihat masyarakat merayakan tahun baru, bereforia, menyalakan kembang api, meniup trompet, mereka bersuka cita, melakukan hiburan-hiburan untuk memeriahkan tahun baru. Bagaimana Islam dalam mendudukkan tahun baru ini? Pertama yang kita harus pahami bahwa tahun baru Masehi atau perayaan tahun baru bukanlah dari ajaran Islam dan bukan pula dari tradisi kaum muslimin. Akan tapi ini merupakan tradisi orang-orang kafir, dan Rasulullah SAW telah bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia adalah bagian dari kaum tersebut. Yang kedua, tahun baru itu sudah pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Diterangkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud dari seorang sahabat Nabi yang mulia, Anas bin Malik, khadimir Rasul SAW. Beliau berkata, "Qadiman Nabi SAW al-Madinata." Rasulullah SAW pada waktu hijrah tiba di kota Madinah. Lahum yaumani yal'abuna fihima. Ternyata masyarakat Madinah pada waktu itu, para sahabat yang baru-baru masuk Islam, mereka punya tradisi, yaitu ada 2 hari raya yang mereka bermain-main, bersenda gurau, membuat hiburan-hiburan pada 2 hari tersebut. Maka ketika Rasulullah datang, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Ma hadzanil yaumani?" Apa 2 hari raya ini? Ini hari apa? 2 hari raya ini yang kalian rayakan, kalian bersenang-senang. Maka mereka menjawab, "Kunna nal'abu fihima fil jahiliyah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ini adalah 2 hari raya yang kami ketika jahiliyah merayakannya, bersenang-senang, bergembira pada 2 hari raya tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menggantikan untuk kalian yang lebih baik dari 2 hari raya tersebut, yaitu Yaumul Adha wa Yaumul Fitr, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud 2 hari raya jahiliyah di sini adalah yang pertama tahun baru Nairuz. Tahun baru Nairuz adalah perayaannya orang Persia, orang Majusi. Jadi orang Majusi punya tahun, ya, mereka merayakan pergantian tahun namanya Hari Raya Nairuz. Dan pada waktu itu tahun baru Persia terserap, teradopsi kebudayaannya oleh orang-orang Madinah. Sehingga tahun baru sudah ada di zaman itu. Yang kedua adalah Hari Raya Mihrajan. Kemudian dibatalkan oleh Nabi. Ya, memang pada zaman itu tahun baru Masehi orang Romawi belum terserap. Tetapi padanannya sudah terserap, yaitu tahun baru Persia. Dan dilarang oleh Nabi, kata Nabi, "Qad abdalakumullah bihima khairan minhuma." Allah telah ganti yang lebih baik dari 2 hari raya tersebut, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Sehingga kita tidak boleh ikut merayakan perayaan-perayaan lain selain Idul Fitri dan Idul Adha. Apalagi kalau itu perayaan yang sifatnya keagamaan, agama lain. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "La tadkhulu 'alal musyrikina fi kanaisihim yauma 'idihim fa inna sukhtata tanzilu 'alaihim." Jangan kalian masuk bersama-sama orang musyrik di tempat ibadah mereka untuk merayakan hari raya mereka. Jangan. Fa inna sukhtata tanzilu 'alaihim, karena sesungguhnya murka Allah turun atas mereka. Jadi kita nggak boleh ikut serta dalam perayaan-perayaannya orang kafir. Ini yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3, bahwasanya tahun baru ini dalamnya banyak kemungkaran, banyak kemaksiatan. Di dalamnya ada pemborosan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin." Sungguhnya pemborosan adalah termasuk temannya setan. Maka di situ kita lihat orang-orang menghamburkan uangnya untuk datang ke tempat, kemudian membeli sesuatu yang tidak bermanfaat, hura-hura dan seterusnya. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya, bahwa di
hari ini terjadi banyak wasilah menuju perzinahan. Wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Jangankan zinanya, mendekati saja tidak boleh. Wasilah menuju perzinahan ditutup oleh Allah. Dan wasilah-wasilah menuju perzinahan itu ada pada tahun baru ini. Seorang berkasih sayang, berdua-duaan, tidak boleh. Ini diharamkan oleh Islam. Kemudian juga sesungguhnya dengan kegiatan tersebut banyak perintah-perintah Allah yang dilanggar. Seorang karena begadang di malam hari, akhirnya mereka tidak sholat subuh, ya, akhirnya mereka keluyuran di tengah malam dan seterusnya. Ini semua adalah menunjukkan bahwa perayaan ini bukan bagian dari diri kita, baik secara agama maupun secara adat. Ya, karena itu bukan tradisi kita. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Maka kita harus meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kemuliaan bagi kita Idul Fitri dan Idul Adha.